Yuhu guys, welcome back to my YouTube channel Rosie Terus. Thank you udah selalu hadir di videoku. Dan ini merupakan video yang ke-19 aku yang akan ngebahas dengan detail tentang barang apa aja sih yang perlu dibawa ke luar negeri untuk kuliah. Alright, video ini aku bikin karena aku dapat pertanyaan yang seru dari grup telegramku tuh kayak gini. BTW, Kak Rosie Tirus mau tanya hal receh boleh ya? Rice cooker mini gitu mending beli di sana atau bawa dari sini Kak? Lalu apakah mending beli Long John dari Indo apa beli di sana aja ya Kak? Pertanyaan ini tidak lain tidak bukan diberikan oleh Maria. Thank you, kamu udah menginspirasi aku untuk bikin video ini. Alright, jadi teman-teman video ini aku bikin nanti untuk ngejelasin kira-kira kalau kuliah ke luar negeri dengan konteks luar negerinya ini dengan 4 musim yang berbeda ya, atau at least punya musim dingin lah sehingga teman-teman tahu apa yang harus dibawa. Oke, aku kasih sedikit background. Kalau kuliah kayak di Eropa itu kan kebanyakan ada saljunya, ada musim dinginnya gitu. Walaupun itu baru autumn biasanya udah dingin. Oke, jadi aku akan ngejelasin itu lebih detail. Kamu pengen tahu barang apa aja yang perlu kamu bawa ketika kuliah di negara yang ada musim dinginnya? Simak video ini sampai akhir ya. Alright, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, aku tuh punya grup Telegram. Silahkan segera gabung, namanya grup Telegram Chill Sore. Di situ kamu bisa bertemu dengan kurang dari 500 scholarship hunters bergabung di sana untuk saling menginspirasi, dan juga tentu kamu bisa tanya-tanya langsung ke aku secara gratis. Namun kalau kamu pengen ada personal touch, ada sentuhan langsung dari aku, kamu bisa booking konsultasi juga ke aku di sini lewat Linktree ya. Cek aja di situ gimana caranya book konsultasi sama aku, itu juga bisa. Oke, kita langsung bahas aja yuk, barang-barang apa aja yang harus dibawa kalau kamu mau kuliah ke luar negeri. Yang pertama, namanya essential documents atau dokumen-dokumen penting yang harus kamu bawa. Pertama, tentu paspor dan visa atau izin tinggal. Biasanya kalau kayak di negara lain sebutannya tuh student visa, tapi kalau di Swedia sebutannya resident permit. Jadi jangan lupa dokumen itu tuh disimpan, dibawa bener-bener, dan kamu juga harus punya fotokopiannya, dan juga kamu foto dan simpan di email atau di Google Drive. Kenapa? Karena amit-amit dokumennya hilang, kamu setidaknya masih punya backup foto dari dokumen tersebut. Kemudian kamu juga perlu bawa acceptance letters dari university. Jadi itu di print out aja ya, di download, di print out, dijadiin satu folder sama dokumen penting lainnya. Karena biasanya itu juga ditanyain kalau kita mau masuk ke imigrasi gitu misalnya. Kadang tuh suka ada aja diperlukan gitu. Jadi intinya di print out aja. Kemudian health insurance, biasanya kalau kamu udah dapet beasiswa itu juga udah termasuk asuransi kesehatannya. Nah itu jangan lupa di download dan juga disimpan dan juga di print out ya. Kemudian kalau kamu punya international driver license itu juga dibawa, karena itu akan enak banget gitu kalau di negara tersebut kamu misalnya bisa beli mobil dengan harga murah, karena biasanya kalau di negara-negara Eropa itu banyak barang second hand dan itu murah harga mobilnya. Kamu bisa juga bawa international driving license yang kamu punya. Nah kemudian ada yang namanya personal documents, misalnya kamu punya ijazah, akte kelahiran, transkrip nilai, sertifikat bahasa Inggris, IELTS dan lain-lain. Itu aku saranin di bawah. Aku pribadi ngebawa dokumen itu kemana-mana kalau aku ke luar negeri, karena in case itu dibutuhkan. Gak mungkin kamu ngirim dokumen itu dari Indo, karena nanti kayak jauh, selain itu mahal, karena itu dokumen yang sifatnya penting banget. Jadi bawa fotokopi dan simpan di Google Drive juga. Alright, itu tentang essential documents. Alright, selanjutnya aku mau diskusi tentang finance atau uang. Di sini yang pertama dibutuhkan adalah sufficient funds.
kalaupun misalnya teman-teman dapat beasiswa, bukan berarti teman-teman datang ke negara tersebut tanpa uang sama sekali ya, harus tetap punya backup uang. Misalnya nih kayak di negara Swedia itu biasanya biaya per bulan itu sekitar habis 10-15 jutaan. At least teman-teman punya separuh dari biaya tersebut. Kenapa? Karena kadang bisa jadi uang beasiswanya belum turun dan kamu harus membayar biaya-biaya makan dan lain-lain. Nah itu kalau kita punya backup atau uang yang cukup itu sangat penting. Kemudian international debit dan juga credit cards. Nah di awal-awal aku berangkat, aku sih bawa 2 kartu, yaitu kartu Jago dan juga kartu Genius. Teman-teman pasti tahu lah ya, ini digital bank yang ada di Indo. Teman-teman bisa bikin aja, bikinnya juga gampang online. Nah itu mereka punya kartunya nih. Nah kartunya itu bisa dipakai untuk tap pas waktu kita bayar. Namun kelemahannya adalah seringkali diminta kode OTP. Dan aku pernah ngalamin pas waktu lagi bayar, OTP-nya tuh nggak nyampe-nyampe gitu, jadi nggak bisa aku approve, dan itu membuat aku jadi frustasi dan akhirnya terpaksa minjem kartunya temanku untuk bayar. Nah untuk itu aku setelah tahu bahwa kartu ini tuh bagus untuk sementara, namun tidak boleh untuk seterusnya. Kadang sistemnya nggak benar-benar bekerja dengan baik karena delay gitu. Akhirnya aku bikin sebuah kartu namanya Revolut. Teman-teman nanti bisa pakai referral codeku, jadi kita bisa sama-sama dapat gratisan, dapat duit ya, dapat hadiah dari Revolut. Ini tuh aku bener-bener ngerasain banget benefitnya, bahkan sampai sekarang aku masih pakai kartu Revolut. Pokoknya teman-teman setelah udah punya visa, udah punya resident permit, langsung bikin Revolut dari Indonesia juga bisa ya. Revolut ini international bank dari Lithuania yang teman-teman bisa gunakan secara mudah, gesek dimanapun mudah gitu. Kemudian teman-teman juga perlu tahu nih yang namanya currency exchange information. Jadi kayak punya gambaran gitu di kepala kita, kira-kira mata uang asing tempat kita kuliah dengan mata uang di Indonesia itu perbedaannya berapa sih, sehingga kita itu benar-benar tahu value dari uang kita. Dan to be honest, awal-awal kuliah dulu juga otakku itu selalu ngitungin gitu, waduh ini kalau dirupiahin jadi berapa, dirupiahin jadi berapa. Namun yang mau aku bahas sebenarnya bukan tentang itunya, tapi tentang bagaimana kehati-hatian kita menggunakan uang, sehingga kayak nggak ngerasa semuanya tuh harus dibeli saat itu gitu. Kita bisa mikir dan bisa bandingin mana yang barang valuable dengan currency saat ini gitu ya. Yang ketiga yang perlu kamu bawa adalah clothing atau pakaian. Nah pakaian ini yang paling penting nomor 1 menurutku kalau ada negara dingin adalah waterproof winter clothing. Apalagi kalau negaranya bersalju, itu bawa baju yang waterproof. Nah teman-teman aku saranin belinya langsung di negara tempat kita kuliah aja. Karena kenapa? Karena baju winter itu umumnya berat ya. Bahkan jaket winterku aja itu kalau aku lipet di koperku yang gede ya, itu tuh bisa hampir 1/4 koper itu udah penuh dengan jaket. Jadi itu cuma 1 jaket doang, karena kan jaketnya tebel ya. Jadi saranku belinya langsung di lokasi aja, toh juga kamu perlu nyobain yang enak. Dan juga jaket yang dari lokal biasanya udah didesain khusus sesuai dengan cuaca pada negara tersebut gitu. Jadi saranku beli aja. Banyak kok yang second hand, atau kalau mau baru juga boleh. Cuman kalau mau ngirit, second hand is a good options. Kemudian yang kedua, comfortable shoes for walking. Jadi kalau kayak di negara-negara maju, menggunakan transportasi umum itu sangat wajar. Dan itulah kenapa kita itu harus jalan dari satu tempat menuju stasiun tempat kita mau pergi. Dan kita akan sering banyak jalan kaki. Jadi mempunyai sepatu yang nyaman itu penting banget. Nggak harus bawa banyak, bawa 1 aja sepatu yang nyaman itu cukup banget guys. Beneran cukup banget. Kemudian yang ketiga, formal attire for presentations or events. Nah ini tuh jarang banget dipakai, tapi sekalinya perlu itu penting banget. Kayak misalnya kesempatan untuk pas waktu presentasi untuk tesis, itu kan butuh pakai baju agak formal. Kemudian pas waktu datang ke events ada undangan, misal waktu itu aku ada wisuda dari SISGP, itu pakai baju yang sedikit formal. Dan kemudian ada undangan makan malam, misalnya waktu itu aku ketemu sama CEO sebuah perusahaan, aku baju lebih formal. Jadi teman-teman membawa 1 baju yang formal itu menurutku penting banget, oke?
Kemudian yang keempat, baju adat. Nah ini tuh penting gak penting tapi penting karena kita kan representatif dari Indonesia nih. Seringkali ada namanya cultural nights, ada pertemuan antara mahasiswa Indo. Nah kalau kita punya baju adat itu kayak seru gitu, kita bisa pakai itu, kita bisa jelasin nama pakaiannya apa, kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang budaya kita. Umumnya sih kalau aku bawa kebaya aja itu udah cukup. Kemudian selanjutnya perlu bawa swimsuit atau baju renang. Nah, baju renang yang di sini yang dimaksud itu biasanya untuk tidak sekedar renang aja tapi untuk sauna. Karena kalau di luar negeri yang negaranya dingin, itu biasanya teman-teman perlu sauna pas waktu musim dingin supaya badan kita nggak gampang sakit gitu. Overall untuk tentang clothing ini aku mau bilang jangan bawa banyak-banyak. Bahkan aku masih inget banget pas waktu aku datang pertama kali itu tuh bener-bener bajuku cuma sehelai 2 helai doang. Pas waktu nyampe sana aku langsung ke second hand store dan beli baju yang aku suka. Selain itu teman-teman, baju yang kamu kenakan itu bisa cuci kering pakai. Jadi misalnya kamu ngelondri hari ini, itu biasanya ada pengeringnya dan itu langsung bajunya bisa kamu kenakan setelahnya. Jadi sayang banget kalau kamu bawa baju banyak-banyak memenuhi koper, itu malah nanti kamu gak bisa bawa barang lainnya yang lebih penting gitu. Oke, next yaitu ngebahas tentang toiletries. Nah, toiletries ini apa aja sih? Yang pertama adalah personal hygiene items, kayak misalnya toothbrush, toothpaste, shampoo, etc. Nah, ini aku saranin bawanya nggak usah banyak-banyak, bawanya cukup yang perlu kamu gunakan di minggu pertama gitu. Karena pas waktu kamu nyampe bersih-bersih kos-kosan atau tempat tinggal yang baru, barangkali kamu belum tahu di mana kamu harus beli alat-alat tersebut gitu. Jadi lebih baik sih bawa walaupun sedikit. Apalagi pas waktu kita terbang jauh, itu kan seharian ya, belasan jam gitu. Kalau kita udah punya toothpaste, toothbrush, itu seru banget. Itu bisa membantu kita supaya kita tetap bersih. Kemudian yang penting lainnya adalah medications and prescriptions. Kalau misalnya teman-teman memang ada penyakit tertentu, ada lebih baik kamu tuh punya resep dokter yang nanti barangkali tuh bisa digunakan untuk beli obat di sana. Dan jangan lupa juga bawa obat-obatan yang sekiranya sering kali kamu pakai. Kayak aku pribadi, aku tuh harus punya kayak minyak oles gitu yang penghangat. Dan di Eropa itu jarang banget toko yang jualan minyak oles. Kalaupun ada tuh harganya jauh lebih mahal gitu, bisa sampai misalnya 4 euro, 5 euro. Sedangkan kalau kita beli minyak oles gitu ya, itu tuh kayak cuma kurang dari 1 euro kan kalau di Indo. Jadi aku selalu bawa itu. Dan mungkin bawa paracetamol juga penting. Mungkin ya hal-hal lain yang sekiranya kamu sering kali minum lah di Indonesia itu dibawa aja. Kemudian juga yang penting adalah first aid kits. Jadi kayak semacam hal-hal yang kalau misalnya kamu terluka itu kamu bisa mengobati dirimu sendiri. Misalnya kalau aku pribadi itu ngebawa kayak salon Hansaplast gitu, itu juga ngebantu. Atau obat merah kalau misalnya kena jarum atau kena apa, jadi bisa langsung diobatin gitu. Dan juga yang gak kalah penting, yang terakhir bawa skincare. Guys, skincare di Eropa itu entah kenapa harganya jauh lebih mahal ya dibandingin di Indonesia. Sepanjang aku cari skincare, aku tuh selalu ngerasa begitu. Itulah kenapa aku selalu bawa skincare yang cukup setidaknya untuk 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Ini beneran, koperku tuh penuh dengan skincare. Karena ya aku butuh itu gitu, dan teman-teman tergantung sih kebutuhannya seperti apa. Aku hanya mau ngasih tahu aja kalau bawa skincare dari Indo tuh penting. Walaupun pada akhirnya aku juga beli beberapa skincare baru selama di luar negeri, karena di musim-musim tertentu skincareku tuh nggak work well. Kayak misalnya pas waktu musim panas gitu kan, aku butuh skincare kayak misalnya yang bisa melindungi mukaku atau tubuhku dari pancaran sinar matahari. Atau pas waktu musim dingin itu kulit jadi sangat kering, kayak ujung-ujung kuku, bibir, kulit bagian manapun tuh jadi kering. Nah, dengan skincare yang dari lokal itu biasanya jauh lebih ampuh daripada yang bawa dari Indonesia gitu. Selanjutnya adalah bending dan linens. Jadi maksudnya adalah yang pertama, kamu bisa
bawa bed sheets. Jadi kayak misalnya pas waktu kamu udah dapat akomodasi dari kampus, coba cek bed size-nya itu berapa, ukuran kasurnya itu berapa. Kalau aku waktu itu dapat ukuran yang personal size yaitu 120 cm. Ya udah aku bawa si spray dari Indonesia. Itu penting banget, apalagi pas waktu kamu datang di malam pertama, kamu nanti pasti nggak sempet beli itu. Jadi lebih baik bawa dari Indonesia. Kemudian yang nggak kalah penting, kamu bisa bring anything that makes you feel home and you can buy in that country. Jadi misalnya nih, kalau aku tuh ada kayak boneka yang selalu aku bawa. Kamu bisa lihat di belakang aku, dia nemenin aku. Itu adalah boneka yang selalu aku bawa kalau misalnya aku lagi kemana-mana, dan aku ngerasa kayak ya ini sentimental banget gitu. Jadi teman-teman, kadang ada teman-temanku yang sampai dekorasiin kamarnya dengan lampu-lampu, dia ngerasa sentimental, kayak ngerasa lagi di rumah. Dan kalau beli lampu itu tuh nggak bisa belinya dari sini gitu misalnya. Jadi intinya gitulah ya. Oke, lanjut, kitchen supplies. Poin yang keenam nih. Yang pertama mau bahas rice cooker nih. Jadi buat temen-temen yang sangat bergantung sama nasi, aku saranin bawa rice cooker dari rumah. Mungkin ukurannya yang kayak cuma 300 gram itu loh, itu yang kecil banget kok, muat di koper gitu. Nah, aku waktu pertama kali pas waktu aku pertama kali dulu traveling ya, aku selalu bawa rice cooker. Misalnya aku waktu itu pernah tinggal di Jerman dalam waktu 3 bulan, aku bawa rice cooker gitu. Namun semakin aku sering jalan-jalan ya ke luar negeri, aku semakin nyadar aku tidak boleh bergantung sama nasi, sehingga aku tidak punya rice cooker guys. Dan gak apa-apa, aku bisa survive karena aku bisa masak nasi menggunakan panci. Jadi ini sangat tergantung teman-teman. Namun kalau memang teman-teman bergantung sama nasi, mending bawa aja, karena rice cooker di sini harganya jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan tentu kamu di minggu-minggu pertama nggak mungkin langsung bisa beli rice cooker kan, kamu pasti masih sibuk ngurusin administrasi gitu. Jadi mending bawa aja kalau memang butuh ya. Kemudian bawa yang namanya reusable water bottle, karena di negara maju air itu tinggal minum dari keran. Kalau misalnya kamu bawa botol, kamu itu bisa dengan mudah ngisi air dengan botol yang kamu bawa tadi gitu ya. Ini penting banget, kemana-mana pokoknya bawa botol kosong, biasanya tuh gitu. Kemudian bawa special spices, jadi kayak bumbu-bumbuan yang kira-kira teman-teman tuh kayak aku tuh kalau makan harus pedes-pedesan nih. Kayak dulu aku pikir aku tuh akan butuh yang namanya kayak bumbu-bumbu cabai gitu, tapi semakin kesini aku udah nggak makan cabai, jadi aku nggak butuh. Jadi mungkin kalau teman-teman makan harus pedes gitu kan, ya mending saranku bawa bumbu-bumbu cabai itu. Kemudian bawa snacks from your home country. Ini penting juga, barangkali di minggu pertama kamu butuh cemilan, setidaknya kamu punya beberapa snacks yang bisa kamu cemil gitu, oke? Yang ketujuh yaitu electronics. Yang pertama butuh bawa laptop dan charger. Ini penting ya, karena kalau kuliah di luar negeri kebanyakan kita nggak nulis di buku, kebanyakan ya kita belajarnya lewat laptop kita gitu. Dan satu hal yang aku mau ingetin, ini jarang dibahas orang, bahwa jangan sampai Windows kalian itu palsu atau hal-hal yang di laptop kamu itu crack gitu, hasil cloningan yang tidak berbayar. Itu bahaya teman-teman. Jadi beberapa temenku ada yang kena random checking pas waktu di airport. Untung dia Windowsnya asli, kalau palsu itu laptopnya pasti udah langsung diangkut gitu, karena dianggap sebagai plagiarism ya. Jadi teman-teman pastikan kalau beli laptop itu laptopnya bener ya, Windowsnya asli, bukan abal-abal, oke? Nah kemudian bawa phone and charger, jangan sampai ketinggalan ya, kabel-kabelnya itu yang bener gitu. Apalagi kalau kayak aku pakai iPhone ya, chargernya itu bener-bener aku jaga, karena kalau beli kan mahal banget ya. Jadi teman-teman jangan lupa itu. Kemudian bawa power adapters, jadi itu kayak colokan yang bisa berguna di negara tersebut. Jadi untungnya kalau kayak di Swedia colokannya itu juga 2 doang kayak di Indo, jadi aku nggak perlu bawa power adapters. Tapi kalau mungkin negara lain kayak di USA itu colokannya beda guys, maka kamu harus, kalau nggak salah kakinya tuh 3 gitu, kamu harus bawa perpanjangan untuk dicolok di situ supaya
kabel kamu bisa masuk, charger kamu bisa masuk. Jadi teman-teman perlu riset negara itu tuh colokannya bentuknya kayak apa. Selanjutnya portable charger atau power bank. Ini tuh penting juga sih, karena kadang kalau kita perjalanan jauh yang berjam-jam, kita butuh bawa power bank untuk ngisi setidaknya ya 2-3 kali charge lah kalau misalnya baterai HP kita habis gitu. Kemudian bawa headphones. Ini juga seru karena headphones tuh menurutku zaman modern ini penting banget ya buat kita dengerin lagu, misal lagi nonton YouTube, lagi di keramaian, supaya nggak ganggu hidup orang lain. Karena kalau kayak di negara maju gini, apa-apa itu udah individualis dan kita berusaha untuk tidak mengganggu tetangga kita. Itulah kenapa punya headphone atau headset itu penting banget. Dan yang terakhir adalah bawa routers. Teman-teman yang mau kuliah di Swedia, coba cek di akomodasinya apakah routernya udah disediain atau belum. Aku beruntung banget waktu itu sebelum berangkat aku dikasih tahu bahwa router itu penting, karena nanti di kamar kamu tuh akan ada LAN-nya di mana kamu harus colokin itu di router. Dan kalau beli router di sana di hari pertama kan nggak mungkin, kamu harus cari-cari gitu. Lebih baik kamu bawa router dari rumah, lebih murah dan lebih mudah. Sampai sana kamu langsung bisa internetan gitu. Yang terakhir adalah miscellaneous atau lain-lain. Yang pertama mau aku bahas adalah travel log atau security items. Jadi kayak misalnya kamu bawa koper itu harus ada kuncinya. Misalnya yang paling bagus tuh kalau aku sering pakai namanya TSA locks, di mana itu lebih proven gitu ketangguhannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyuri barang-barang kamu di koper itu dia tidak bisa lah mencuri ya. Kemudian mungkin kamu juga perlu bawa small souvenirs atau gift dari tempat kamu tinggal atau dari Indonesia yang sekiranya kalau kamu ketemu orang penting atau kamu suka sama seseorang, kamu bisa ngasih gift yang itu tuh sangat sentimental dari negara kita. Kemudian yang terakhir, any specific items related to your hobbies or interest. Jadi ada tuh temenku yang suka banget gambar, jadi dia tuh sampai bawa alat-alat gambar mulai dari pensil warna, kuas, cat dan lain sebagainya tuh dibawa dari rumah, karena ya itu sifatnya udah hobi ya, daripada nanti beli dari nol dari sini dari luar negeri itu mahal, jadi mending sedikit bawa dari rumah gitu. Nah itu dia mengenai penjelasanku, ada 8 kelompok barang-barang yang perlu kamu bawa ya teman-teman. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Dan yang paling penting adalah kamu harus tahu betul jumlah bagasi yang kamu punya untuk berangkat itu berapa. Umumnya kalau aku berangkat ke luar negeri aku bawanya koper besar sama koper kecil. Jadi yang kecil kadang bisa masuk kabin atau kalau enggak bisa di drop ke bagasi juga jika memang belum memenuhi jumlah bagasi yang aku punya. Itu teman-teman, semoga video ini jelas, semangat belajar ya di luar negeri, semoga lancar. Cus!